Bab 1789 banding 1789. Murid Duan Qinghong sedikit menyempit dan dia berkata dengan suara serius, Zhong Hanlin, apa yang kamu katakan barusan? Dengan dua kekuatan mereka, mereka secara alami meremehkan bekerja sama dengan orang lain. Hanya putri surga yang bangga seperti Baili Qingyan yang bisa membuat mereka membungkuk dan mengambil inisiatif untuk membentuk tim. Oleh karena itu, Duan Qinghong sama sekali tidak mengetahui pertemuan Zhong Hanlin. Zhong Hanlin tertawa dingin dan menceritakan kejadian yang terjadi sebelumnya. Wajah Duan Qinghong berangsur-angsur menjadi suram. Kamu enyah ke satu sisi. Ini, aku menginginkannya. Duan Qinghong berkata dengan suara dingin. Advertisement. Zhong Hanlin berkata dengan nada menghina, kaulah yang menyingkir ke satu sisi. Anak ini milikku. Tidak ada yang diizinkan untuk merebutnya. Petik 2. Duan Qinghong berkata dengan suara serius, mengapa Anda ingin menyerang? Petik 2. Serang kalau begitu, menurutmu aku takut padamu. Kedua orang itu, tekanan Dewa Langit ke-9 mereka dilepaskan, membuat semua orang merasa terkejut. Aura kedua orang itu bertabrakan dengan keras di udara. Tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk yang lain dan mereka benar-benar cocok. Kedua orang ini sama sekali tidak menempatkan Ye Yuan dalam pandangan mereka, seolah-olah saat mereka bergerak, Ye Yuan akan tunduk dengan patuh. Semua murid garis keturunan Gajah Iblis memiliki penampilan yang terpana. Apa yang sedang terjadi? Ye Yuan belum ditangani dan kedua orang ini benar-benar akan mulai bertarung lebih dulu. Bukankah mereka takut Ye Yuan melarikan diri? Tetapi ketika mereka mendengar kata-kata Zhong Hanlin, mereka juga merasa tidak percaya. Baili Qingyan, dewi semacam itu benar-benar datang untuk menyerang Ye Yuan, ini benar-benar tak terbayangkan. Advertisement. Berhentilah membuat begitu banyak suara, kalian berdua menyerang bersama, sama seperti kedua orang itu terkunci dalam belitan, kata Ye Yuan dengan ekspresi tenang. Kedua orang itu menoleh pada saat yang sama, menggunakan tatapan mematikan untuk melihat Ye Yuan. Pang, kamu benar-benar mencari kematian, kamu tahu itu. Zhong Hanlin berkata dengan ekspresi muram. Ye Yuan berkata dengan dingin, kepercayaan diri kalian semua, yang disebut jenius ini, sangat bagus. Bertanya-tanya dari mana kepercayaan diri Anda berasal, berpikir bahwa Anda dapat menjatuhkan saya dengan santai. Petik 2. Duan Qinghong tertawa dingin dan berkata, kamu akan segera tahu dari mana kepercayaan kami berasal. Nak, aku berubah pikiran. Aku akan membuatmu bisu dulu, lalu menyelesaikan masalah dengan Duan Qinghong. Petik 2. Swoosh. Duan Qinghong seperti senama, teknik gerakan sesantai angsa bebas, tiba di depan Ye Yuan dalam sekejap mata. Kipas lipat membawa kekuatan hukum yang mengerikan dan menyapu leher Ye Yuan. Zhong Hanlin terkejut, tidak mengharapkan inisiatif yang diambil oleh orang ini. Namun, dia hanya mendengus dingin dan tidak mengambil tindakan. Orang seperti dia sangat menghina untuk menggertak dengan angka. Sedikit kekuatan Ye Yuan tidak cukup untuk membuatnya dan Duan Qinghong bergabung melawan musuh sama sekali. Tiba-tiba, pupil matanya mengerut dan dia berseru, hukum fusi. Ini, bagaimana ini mungkin? Petik 2. Advertisement. Bukan hanya dia, semua orang memandang Ye Yuan dengan sangat terkejut, dengan ekspresi tidak percaya. Duan Qinghong cepat, tapi Ye Yuan lebih cepat darinya. Pedang Ye Yuan ditarik seperti pelangi, pedang yang sangat cepat dan ganas memaksa Duan Qinghong menjadi bingung. Kedua orang bentrok bersama, Duan Qinghong hampir ditekan oleh Ye Yuan dalam sekejap. Bagaimana mungkin Duan Qinghong berpikir bahwa Ye Yuan tidak hanya memahami hukum spasial, tetapi dia juga menggabungkan hukum spasial dan hukum pedang Dao bersama. Sinar cahaya pedang itu mirip dengan sabit Dewa Kematian, membuatnya berdebar-debar dengan kecemasan dan ketakutan. Untuk apa kamu masih linglung? Mengapa kamu tidak cepat-cepat datang dan membantu? Petik 2. Duan Qinghong berada di bawah tekanan besar tetapi menemukan bahwa Zhong Hanlin masih linglung, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Pada saat ini, bagaimana martabat seorang ahli masih dibutuhkan? Selama mereka bisa menjatuhkan Ye Yuan, orang ini, jadi bagaimana jika 2 lawan 1? Zhong Hanlin merasa seperti terbangun dari mimpi. Mengacungkan tombak panjangnya, dia menyerbu ke arah Ye Yuan.
Kekuatan kedua orang itu pada akhirnya luar biasa. Melawan 2 lawan 1, mereka benar-benar berhasil memblokir pedang kuat Ye Yuan. Zhao Zhao dan saudara laki-laki bertukar pandangan, keduanya melihat ekspresi kaget dari mata orang lain. Baru setelah itu dia tahu betapa bodohnya ketiga saudara mereka. Kekuatan Ye Yuan sama sekali tidak bisa mereka bayangkan. Saat itu, Han Yong berkata bahwa dia menutupi Ye Yuan, dan kemudian mereka benar-benar berlari untuk mengancam Ye Yuan dengan bodoh. Ini menjadi hak All Third untuk memiliki tangan dan kakinya yang lumpuh. Melihatnya sekarang, dulu itu hanya lelucon. Ye Yuan tidak pergi, itu bukan karena Han Yong dan Yang Fan, keduanya mendukung, tapi dia tidak menganggap serius Zhao tiga bersaudara. Dua orang Duan Qinghong dan Zhong Hanlin sama-sama merupakan Dewa Langit ke-9 tingkat menengah, pemahaman hukum mereka bahkan lebih kuat tanpa tandingan. Selain itu, senjata di kedua tangan mereka adalah harta mistik Dewa Surgawi. Peningkatan kekuatan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan harta mistik Tuan Surgawi. Sekarang, pergi 2 lawan 1, mereka sebenarnya hanya berhasil bertarung imbang dengan Ye Yuan yang memegang harta mistik Tuan Dewa. Kekuatan Ye Yuan terlalu menakutkan. Dalam sekejap, ketiga orang itu bertarung untuk lebih dari 1000 gerakan, Duan Qinghong dan Zhong Hanlin tidak bisa mendapatkan sedikit pun keuntungan. Desir. Tiba-tiba, Ye Yuan melihat sekilas celah dan menikam pedang dengan aneh. Duan Qinghong menjadi pucat karena ketakutan, sudah terlambat untuk ingin menghindar. Namun teknik pergerakannya memang luar biasa, menghindari titik-titik vitalnya. Pedang Ye Yuan ini menarik luka di lengannya. ARGHH. Duan Qinghong berteriak dan jatuh ke satu sisi. Namun, yang tidak diharapkan semua orang adalah dia tiba-tiba bergerak, melaju ke kejauhan. Orang ini, benar-benar mundur dengan cepat dan lari. Ketika Zhong Hanlin melihat pemandangan ini, ekspresinya tidak bisa membantu berubah secara drastis. Menghadapi Ye Yuan sendirian, dia merasakan tekanan yang luar biasa. Duan Qinghong, dasar pengecut. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Zhong Hanlin berteriak. Tapi Duan Qinghong sudah tidak bisa mendengarnya lagi saat ini. Kehilangan lawan, seni pedang Ye Yuan menjadi lebih tajam. Zhong Hanlin hanya memiliki kemampuan untuk menangkis tetapi tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Ye Yuan mengintegrasikan spirit Concealing Sword ke dalam gerakan pedangnya. Meskipun gerakan itu tidak sekuat saat meletus, gerakan itu datang dan pergi seperti bayangan saat menghadapi musuh, mustahil untuk dilawan. Segera, Ye Yuan menemukan celah di Zhong Hanlin, dengan pedang panjang menyembul seperti ular roh, mengarah langsung ke tenggorokan Zhong Hanlin. Dengan pendaratan pedang ini, Zhong Hanlin akan mati tanpa keraguan. Terhadap Zhong Hanlin, Ye Yuan sama sekali tidak merasa kasihan. Zhong Hanlin sudah memiliki niat membunuh terhadapnya sebelumnya. Bahkan jika mereka memasuki sekte di masa depan, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi juga. Karena itu, tujuan awal Ye Yuan adalah membunuh orang. Orang-orang di sekitarnya terinfeksi oleh pedang ini, mengeluarkan serangkaian seruan. Tepat pada saat ini, kelainan tiba-tiba terjadi. Aura menakutkan keluar di antara keduanya tanpa peringatan. Bahkan Ye Yuan juga tertangkap basah. Tapi reaksinya bisa dinilai secepat itu. Sekaligus, Ye Yuan mendesak hukum spasial yang ekstrim, nyaris menghindari serangan ini. Namun, aura ini terlalu kuat dan itu juga serangan diam-diam, pada akhirnya Ye Yuan masih tidak bisa menghindarinya sepenuhnya. Wark. Ye Yuan menyemburkan darah segar dengan liar, tubuhnya jatuh ke tanah, sudah terluka parah. Seorang pemuda berbaju biru perlahan keluar dari kehampaan dan menatap Ye Yuan dengan tatapan menghina. Ketika Zhong Hanlin melihat pemuda berbaju biru ini, dia langsung sangat gembira. Kakak magang senior, Qian Ye. Qian Ye mengangguk perlahan, tapi tatapannya menatap Ye Yuan saat dia berkata dengan dingin, kamu pasti memiliki keberanian yang luar biasa, untuk benar-benar berani membunuh orang-orang sekte bunga melonjakku. Memang memiliki beberapa kemampuan, tapi sangat disayangkan bahwa, di depan alam Dewa Surgawi, tidak peduli seberapa tinggi pemahaman hukum Anda, itu juga omong kosong. Petik 2. Ye Yuan memelototi pemuda berbaju biru dan berdiri dengan keras kepala. Meskipun dia merasa agak sulit bahkan untuk berdiri saat ini. Bab 1790 banding 1790.
Bab 1790 tidak akan beruntung lain kali. Pembangkit tenaga Dewa Surgawi. Pemuda berbaju biru di depannya ini adalah pembangkit tenaga Dewa Surgawi sejati. Dia menggunakan tatapan yang menghadap ke tanah di bawah dari ketinggian, menatap Ye Yuan dengan apatis. Tatapan Ye Yuan sedingin es, dan dia berkata dengan senyuman dingin, pembangkit tenaga Dewa Surgawi yang mulia benar-benar menyelinap menyerang Dewa Langit ke-6, diri Anda yang terhormat benar-benar menakjubkan. Penyergapan Qian Ye bisa dikatakan sangat tidak tahu malu. Serangan pembangkit tenaga Celestial God, seberapa kuat itu? Advertisement. Bahkan dalam penghancuran langsung, pembangkit tenaga listrik Realm Lord Divine sama sekali bukan tandingan. Tapi Qian Ye ini benar-benar memilih untuk menyergap, dan itu bahkan selama pertempuran besar Ye Yuan dan Zhong Hanlin. Qian Ye berkata dengan dingin, Hanlin adalah kejeniusan sekte bunga melonjakku. Prospek masa depannya tidak terbatas. Dia memasuki sekte sudah ditetapkan di batu. Anda ingin membunuhnya? Saya bergerak untuk menghentikan Anda. Apa masalahnya? Petik 2. Ye Yuan mencibir saat mendengar itu dan berkata, begitukah? Kau tidak berhenti lebih awal, kan? Petik 2. Alis Qian Ye terangkat, dan dia masih berkata dengan tenang, Dewa Langit ke-6, jika dibunuh, lalu dibunuh, itu tidak penting bagi sekte itu. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, semua orang mengungkapkan ekspresi aneh. Tidak penting. Seorang jenius tak tertandingi yang menggabungkan hukum pedang Dao dan hukum spasial sebenarnya tidak penting bagi sekte itu. Kata-kata ini benar-benar tidak tahu malu. Hahehe. Sampah sepertimu bahkan bisa masuk sekte, aku tidak bisa. Ye Yuan mengertakkan gigi dan berkata dengan sinis. Advertisement. Alis Qian Ye sedikit berkerut, dan dia berkata dengan tidak senang, kamu bilang aku sampah. Qian Ye adalah orang yang luar biasa dari generasi muda dan telah lama dipromosikan menjadi murid batin. Dia adalah pilar dari garis keturunan bunga melonjak. Sekarang, dia sebenarnya dikatakan sampah oleh seseorang. Pembangkit listrik Dewa Surgawi yang agung menyelinap menyerang dan sebenarnya bahkan tidak bisa membunuh Dewa Langit Cakrawala ke-6. Saya berkata, apakah Anda sampah atau tidak? Untuk apa sekte itu menginginkan sampah sepertimu? Petik 2. Balasan tajam Ye Yuan membuat Qian Ye tidak bisa berkata-kata. Ye Yuan memahami hukum spasial dan sangat sensitif terhadap fluktuasi spasial. Ingin menyelinap menyerang, seseorang harus mengurangi gelombang ruang ke titik beku. Ini masih ketika Ye Yuan dan Zhong Hanlin sedang bertarung, sebagian besar pikirannya tertuju pada Zhong Hanlin. Kalau tidak, jika dia ingin menyergap, itu sama sekali tidak mungkin. Namun meski begitu, dia tetap gagal. Kepekaan Ye Yuan terhadap hukum tata ruang melebihi imajinasinya. Ekspresi Qian Ye sangat marah saat dia berkata dengan suara serius, bocah berlidah silet, tapi itu tidak masalah, karena kamu tidak akan bisa berbicara lagi segera. Petik 2. Selesai berbicara, tekanan alam Dewa Surgawi Qian Ye tiba-tiba meletus dan hendak mengambil tindakan terhadap Ye Yuan. Advertisement. Tiba-tiba, sosok anggun berlari dengan cepat, menghalangi di depan Ye Yuan. Alis Qian Ye berkerut dan dia berkata dengan suara serius, Bai Li Qingyan, kamu ingin menghalangi jalanku. Ekspresi Bai Li Qingyan tenang saat dia berkata, sebelum menyelesaikan penilaian babak pertama, dia adalah teman saya. Tidak ada yang diizinkan untuk membunuhnya. Petik 2. Ekspresi Qian Ye berubah dan dia berkata sambil mendengus dingin, hanya denganmu. Sejak dia melihat Ye Yuan melawan Zhong Hanlin dan Duan Qinghong sendirian, dia sudah memutuskan untuk membunuh Ye Yuan. Keberadaan mengerikan seperti itu pasti akan menghancurkan struktur sekte Sadomon saat ini. Saat ini, konklav bela diri alur bambu sudah dekat, dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Ujian masuk kali ini, dia kebetulan dipilih untuk bertanggung jawab mengawasi dan melindungi murid-murid ini. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia menemukan hal seperti itu. Oleh karena itu, dia dengan tegas mengambil langkah untuk menyergap Ye Yuan. Saat berbicara, aura Qian Ye semakin kuat. Kekuatan Bai Li Qingyan meningkat pesat, tapi masih terlalu lemah di depan Qian Ye. Wajah Ye Yuan jatuh, berencana membiarkan Dasles mengambil tindakan. Roh jahat itu saat ini adalah kartu truf Ye Yuan. Di sekte asing ini, Ye Yuan tidak ingin mengeksposnya sebelum waktunya, jadi dia tidak mengambil tindakan selama ini.
Selama Dasles bergerak, menghabisi Qian Ye juga mudah. Tapi dengan begitu, dia tidak akan punya rencana cadangan lagi. Kekuatan garis keturunan melonjak terbang dan garis Cloud Sword pasti jauh melampaui ini. Begitu mereka mengetahui kartu trufnya, akan lebih mudah bagi mereka untuk berkomplot melawannya. Melihatnya sekarang, dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Tiba-tiba, jantungnya bergetar dan membuat Dasles mundur lagi. Bailey tidak bisa, lalu bagaimana denganku? Seorang wanita dengan pakaian seni bela diri perlahan keluar dari kehampaan, membuat ekspresi Qian Ye tersedak. Saat itu ketika wanita ini muncul, dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Ye Yuan hari ini. Penampilannya tidak bisa dibandingkan dengan Bailey Qingyan, tapi wataknya juga luar biasa. Pakaian seni bela diri menambahkan beberapa kepahlawanan. Dia tidak sedikit lebih lemah dari Qian Ye dalam hal momentum yang mengesankan. Jiang Xueyan, saya tidak berniat menyentuh Bailey Qingyan. Kamu minggir, orang yang ingin kubunuh adalah anak itu. Qian Ye menunjuk ke arah Ye Yuan di belakang Bailey Qingyan dan berkata. Jiang Xueyan mengukur Ye Yuan dengan rasa ingin tahu dan berkata dengan dingin, orang yang ingin dilindungi Bailey adalah orang yang ingin dilindungi oleh sekte tempat tinggal abadi saya. Jika kamu ingin membunuhnya, lewati aku dulu. Petik 2. Kamu, Jiang Xueyan, apakah Anda sedang berperang dengan garis keturunan bunga melonjak kami? Petik 2. Jiang Xueyan mengerutkan bibirnya dan berkata dengan jijik, jadi bagaimana jika memulai perang? Anda mengatakannya seolah-olah sekte tempat tinggal abadi kami takut pada Anda. Petik 2. Qian Ye marah sampai ekspresinya pucat. Wanita ini sangat sulit untuk dihadapi, tidak tahu mengapa dia muncul di sini hari ini. Tapi tidak tahu apa yang salah dengan Bailey Qingyan ini, untuk benar-benar ingin melindungi Ye Yuan tidak peduli apa. Benar-benar menyedihkan. Jiang Xueyan melihat Qian Ye diam, jadi dia berkata dengan senyum dingin, Qian Ye, jangan lupakan identitasmu. Sekte memintamu untuk datang untuk melindungi peserta ujian ini, dan tidak membunuh mereka. Saya katakan, jika saya melaporkan masalah ini ke sekte, apakah Balai Penegakan Hukum akan mencari masalah dengan Anda atau tidak? Petik 2. Qian Ye menatap tajam ke arah Jiang Xueyan, mengertakkan gigi karena kebencian saat dia berkata, anggap dirimu kejam. Nak, anggap dirimu beruntung hari ini. Lain kali, Anda tidak akan seberuntung itu. Petik 2. Di dalam sekte Shadowmon, perselisihan berbagai faksi utama sangat parah. Meskipun Ye Yuan berbakat, ingin membunuhnya terlalu mudah. Singkatnya, dia tidak akan memberi Ye Yuan kesempatan untuk tumbuh dewasa. Ye Yuan tidak memberikan kesan lemah dan berkata dengan gigi terkatup, kamu mendapatkannya sebaliknya. Lain kali, kamu tidak akan seberuntung itu. Petik 2. Qian Ye terkejut ketika dia mendengar dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri saat dia berkata, haha, baiklah, aku akan menunggu lain kali. Hanlin, ayo pergi. Petik 2. Setelah Qian Ye pergi, wajah Jiang Xueyan jatuh dan dia berkata dengan suara dingin, untuk apa kalian semua dirajam? Tinggalkan kristal iblis surgawi, enyahlah. Petik 2. Bagaimana mungkin para murid garis keturunan gajah iblis masih berani untuk tinggal? Masing-masing bergegas pergi. Setelah semua orang pergi, Bailey Qingyan memiliki ekspresi kegembiraan seperti seorang gadis kecil yang melihat kakak perempuannya. Menarik Jiang Xueyan, dia berkata, kakak magang senior, kamu benar-benar datang juga tepat waktu. Kalau tidak, orang ini pasti sudah mati. Petik 2. Tapi wajah Jiang Xueyan menjadi dingin dan dia berkata, nak, sebenarnya bahkan tidak menginginkan hidupmu lagi untuk seorang pria, apakah kamu gila? Wajah cantik Bailey Qingyan memerah dan dia membantah, kakak magang senior, mau kemana dengan ini? Dia hanya temanku. Petik 2. Ye Yuan juga menangkupkan tinjunya dan berkata, kakak senior Jiang, banyak terima kasih telah mengambil tindakan untuk membantu. Kakak senior memang salah. Nona Bailey dan saya baru saja bekerja sama dalam penilaian ini. Tidak ada lagi. Petik 2. Mendengar ini, hati Bailey Qingyan terasa sangat tidak nyaman. Pria ini sama sekali tidak mengerti hubungan antara pria dan wanita. Wajah cantik Jiang Xueyan menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, sebaiknya tidak. Pang, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Menjauhlah dari Bailey. Jika tidak,
kamu akan mati dengan sangat mengerikan. Petik 2. Bab 1791 banding 1791. Alis Ye Yuan berkerut. Kesan baiknya terhadap Jiang Xueyan ini segera merosot tajam. Dia tidak berniat mengganggu Bai Li Qingyan, tetapi Bai Li Qingyan bersikeras untuk bekerja sama dengannya. Ye Yuan percaya bahwa dengan kekuatan sekte tempat tinggal abadi, tidak mungkin untuk tidak mengetahui tentang intel ini. Tapi dia masih memperingatkannya. Ketika Jiang Xueyan melihat ekspresi Ye Yuan, dia berkata dengan senyum dingin, jangan berpikir bahwa kamu mengesankan karena bakatmu tinggi. Terkadang, bakat juga merupakan dosa asal. Terlepas dari apakah itu sekte bunga melonjak, sekte Cloudsword, atau sekte tempat tinggal abadi kami, ingin membunuh Anda sesederhana menghancurkan semut. Sama seperti sebelumnya, jika bukan karena Bai Li, jika bukan karena aku bergegas, kamu sudah menjadi orang mati sekarang. Sedangkan Anda hanya bisa bersembunyi di balik wanita, geram tapi tak berdaya. Petik 2. Tatapan Ye Yuan menjadi dingin, jejak kesan yang menguntungkan terhadap Jiang Xueyan juga menghilang bersama dengan itu. Advertisement. Kata-kata ini agak tajam. Kebanggaanmu karena kamu memiliki faksi kuat di belakang. Maka saya harus mengatakan, Anda sangat menyedihkan. Rasa superioritasmu yang lemah tidak layak disebutkan di depanku. Juga, hubungan apa yang Nona Bai Li dan aku miliki, belum giliranmu untuk peduli. Dia hanya milik dirinya sendiri. Ye Yuan berkata dengan dingin. Kecuali, Jiang Xueyan tidak marah karena kata-kata Ye Yuan, tapi dia mencibir dan berkata, ini adalah harga dirimu yang menyedihkan. Tenang, Anda akan segera melihat betapa kejamnya kenyataan itu. Sekte Shadowmon tidak kekurangan jenius. Bai Li, ayo pergi. Petik 2. Kakak magang senior. Penilaian belum berakhir, tapi Bai Li Qingyan tidak mau pergi dan membuat alasan. Wajah Jiang Xueyan jatuh dan dia berkata, kristal iblis surgawi di tanganmu sudah cukup untuk lulus penilaian, tidak perlu tinggal lagi. Petik 2. Selesai berbicara, Jiang Xueyan tidak memberikan kesempatan untuk menjelaskan dan dengan paksa membawa Bai Li Qingyan pergi. Setelah semua orang pergi, Ye Yuan memuntahkan seteguk besar darah lagi. Qian Ye, bukan. Dendam hari ini, aku sudah mengingatnya. Kata Ye Yuan dengan tatapan dingin. Seberapa kuat pukulan dari Dewa Langit Cakrawala pertama? Itu hanya kasus Ye Yuan. Jika itu orang lain, mereka akan mati sampai tidak ada ampas yang tersisa saat ini. Saat itu juga, Ye Yuan menggunakan hukum tata ruang, mengarahkan sebagian besar kekuatan keluar. Begitulah cara dia lolos dari kematian dengan sehelai rambut. Advertisement. Bahaya yang terlibat sulit untuk dijelaskan. Alam Dao Surgawi, setiap alam utama adalah lapisan cakrawala. Kekuatan dunia seniman bela diri berubah dari perubahan kuantitatif menjadi perubahan kualitatif. Dari dunia kecil, berubah menjadi dunia asli, mengembangkan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, menjadi penguasa dunia. Pembangkit tenaga listrik celestial Dewa Alam adalah ketika seseorang mulai melahirkan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dunia kecil benar-benar terkonsolidasi, semua kehidupan akan segera terbentuk, itu juga ketika seseorang menerobos ke alam dewa sejati. Oleh karena itu, alam dewa surgawi, bahkan hanya dewa surgawi cakrawala pertama, itu juga merupakan keberadaan yang tak terkalahkan bagi mereka yang ada di alam dewa surgawi. Agar Ye Yuan dapat menghindari serangan ini, itu benar-benar sangat berbahaya. Sendirian, Ye Yuan menemukan tempat terpencil untuk menyembuhkan luka-lukanya. Setelah beberapa hari, waktu sebulan habis, Ye Yuan keluar dari pegunungan Shadowmon. Kembali ke gerbang gunung sekali lagi, jumlah orang di alun-alun jauh lebih sedikit. Pemeriksaan ini tidak melarang pembunuhan. Cukup banyak murid yang kehilangan nyawanya di mulut binatang buas atau mati di tangan orang lain. Advertisement. Mereka yang mampu hidup semuanya adalah pembangkit tenaga listrik. Tentu saja, jika bukan karena intervensi kuat Qian Ye, Zhong Hanlin yang disebut jenius ini harus tetap berada di pegunungan Shadowmon selamanya. Orang tua yang bertanggung jawab atas penilaian itu perlahan membuka mulutnya dan berkata, sekarang, serahkan semua kristal iblis surgawi Anda. Setelah memverifikasi, lelaki tua ini secara alami akan mengumumkan peringkatnya. Petik 2. Kristal iblis surgawi Bai Li Qingyan dan Ye Yuan, dua orang telah berada di bawah pengawasan Ye Yuan selama ini.
Pada saat ini, Ye Yuan perlahan berjalan keluar dari kerumunan dan menyerahkan cincin penyimpanan yang dikeluarkan oleh sekte tersebut kepada murid urusan lain-lain. Melihat Ye Yuan keluar, diskusi lembut segera dimulai di kerumunan. Orang itu, magang senior, Sister Bailey, berinisiatif untuk bekerja sama. Dia benar-benar beruntung, benar-benar memasuki ronde kedua dengan berbaring. Petik 2. Suatu saat keberuntungan tidak berguna. Babak kedua adalah ujian sebenarnya. Dengan kekuatannya, sangat tidak mungkin untuk dilewati. Petik 2. Cek-cek, menghabiskan malam bersama dengan suster magang senior Bailey di gunung, buat aku mati dan aku juga akan rela. Berita tentang pertempuran hebat Ye Yuan dan Duan Qinghong tidak menyebar. Ini menyangkut silsilah bunga melonjak dan silsilah Cloudsword, reputasi dua kekuatan utama. Bagaimana mereka berani membicarakannya? Meskipun garis keturunan Gajah Iblis kuat, dibandingkan dengan tiga faksi besar, itu masih jauh lebih lemah. Selain itu, ini juga menyangkut reputasi garis keturunan Gajah Iblis itu sendiri. Faksi yang begitu kuat benar-benar dikalahkan di tangan Ye Yuan saja, bagaimana mereka bisa memiliki wajah? Garis keturunan Gajah Iblis sudah mengeluarkan perintah bungkam, bahwa semua orang belum lagi peristiwa yang terjadi hari itu. Bailey Qingyan juga berada di tengah keramaian. Melihat tampilan belakang Ye Yuan, ekspresinya rumit. Tatapan Qian Ye, Duan Qinghong, Zhong Hanlin, dan yang lainnya juga terus mengikuti Ye Yuan, penuh permusuhan. Saat Ye Yuan mengambil lapangan, dia praktis menjadi pusat perhatian semua orang. Orang tua itu menatap Ye Yuan dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Apa yang dilakukan anak ini? Mengapa begitu banyak orang memperhatikannya? Segera, semua orang menyerahkan cincin penyimpanan mereka. Setelah pemeriksaan, orang tua memanggil Qian Ye ke sisinya dan berkata, "Qian Ye, Anda mengumumkan hasilnya." Petik 2. Qian Ye membungkuk dan berkata, "Ya, Diakon Hong." Tapi, ketika pandangannya tertuju pada daftar nama, ekspresinya menjadi sangat jelek. Tempat pertama mengejutkan Bailey Qingyan dan Ye Yuan, combo ini. Orang sialan ini, bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak kristal iblis surgawi? Dia dan Bailey Qingyan bekerja sama, jumlah kristal iblis surgawi yang mereka peroleh pada akhirnya sebenarnya lebih dari 5 yang tersisa ditambahkan. Qian Ye enggan menerimanya di dalam hatinya. Seseorang harus tahu, dalam situasi bekerja sama, tidak hanya jumlah kristal iblis surgawi yang harus didiskon besar-besaran, seseorang bahkan harus berbagi secara merata dengan rekan satu tim mereka. Dengan cara ini, bagi tim yang ingin mendapatkan tempat pertama, itu sangat sulit. Situasi normal tim adalah semua murid yang kekuatannya tidak kuat. Karena mereka harus menghadapi bahaya yang tidak pasti. Murid yang benar-benar memiliki kekuatan merasa kurang bermartabat untuk membentuk tim. Mengapa? Mungkinkah ada masalah? Diakon Hong bertanya kapan dia melihat Qian Ye menahan ibunya untuk waktu yang lama. Ekspresi Qian Ye berubah dan dia buru-buru berkata, tidak masalah. Dia mengingat kembali pikirannya dan mulai membaca hasilnya. Tempat pertama, Bailey Qingyan, Ye Yuan, kuantitas kristal iblis surgawi, masing-masing 223 buah. Tempat kedua, Zhong Hanlin, kristal iblis surgawi jumlah 83 buah. Berdengung, keributan meledak di bawah sekaligus. Diakon Hong itu juga memiliki wajah tercengang, menatap Qian Ye dengan tidak percaya, curiga apakah dia salah membaca atau tidak. 223 buah kristal iblis surgawi. Selain itu, ini bekerja sama, jumlah ini terlalu banyak. Selanjutnya, jumlah kristal iblis surgawi ini diubah menjadi kristal iblis surgawi peringkat 4 tahap akhir. 10 buah kristal iblis surgawi peringkat 4 tingkat menengah dapat ditukar dengan kristal iblis surgawi peringkat 4 tahap akhir. Ini juga untuk mengatakan bahwa kedua orang ini memburu setidaknya 1000 peringkat 4 binatang buas. Melakukan hal ini dalam waktu 1 bulan sungguh luar biasa. Di masa lalu, tempat pertama hanyalah 80 hingga 90 keping kristal iblis surgawi. Sepasang mata indah Bailey Qingyan menatap Ye Yuan dengan tidak percaya, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Tiba-tiba, tubuhnya yang indah bergetar, tiba-tiba memikirkan sesuatu, pupilnya tanpa sadar mengerut. Bab 1792 banding 1792. Orang ini tidak akan
Pergi ke Silkwood Canyon, kan? Silkwood Canyon adalah tempat yang sangat berbahaya di Shadowmoon Sect. Bagi seniman bela diri Divine Lord Realm, itu setara dengan area terlarang. Tempat itu memiliki puluhan ribu salamander Blackwater. Salamander Blackwater itu, yang lemah berada di peringkat 3, tapi yang peringkat 4 sama sekali tidak kurang dari ribuan. Yang lebih menakutkan adalah bahkan ada eksistensi peringkat 5 di sana. Bailey Qingyan tiba-tiba teringat bahwa dia dan Ye Yuan pernah pergi ke area pintu masuk Silkwood Canyon. Advertisement. Saat itu, Ye Yuan ingin masuk untuk melihat-lihat tetapi dihentikan oleh Bailey Qingyan. Memikirkannya sekarang, hanya di sana Ye Yuan bisa berburu begitu banyak kristal iblis surgawi. Ingin mendapatkan begitu banyak kristal iblis surgawi, seseorang harus bertemu dengan gerombolan binatang buas. Jika tidak, bahkan jika seseorang berburu siang dan malam, juga mustahil untuk mendapatkan begitu banyak kristal iblis surgawi. Kecuali, begitu seseorang jatuh ke dalam gerombolan binatang buas, apakah masih ada harapan untuk selamat? Ye Yuan memburu begitu banyak salamander Blackwater, bukankah itu membuat khawatir Raja Monster peringkat 5? Untuk beberapa waktu, Bailey Qingyan dipenuhi dengan pertanyaan. Tunggu sebentar, ekspresi Dea Chonhong tiba-tiba menjadi gelap, dan dia menghentikan Qian Ye dan berkata, bagaimana mungkin ada begitu banyak? Apakah ada kesalahan? Petik 2. Pada saat ini, murid urusan lain-lain yang menghitung jumlah tersebut dengan tergesa-gesa keluar dari barisan dan berkata dengan ketakutan dan gentar, menjawab Diakon Hong, murid ini sama sekali tidak menghitung dengan salah. Di dalam cincin penyimpanan ini, ada total 321 buah kristal iblis surgawi peringkat 4 tingkat akhir, 2050 buah kristal iblis surgawi peringkat 4 tingkat menengah. Dikonversi ke peringkat 4 tahap akhir, totalnya 526 buah. Kemudian membagi 50-50 antara dua orang, itu 263 buah. Petik 2. Diakon Hong menerima cincin penyimpanan Ye Yuan dan menghitungnya. Benar saja, tidak ada satu bagian pun yang lebih banyak dan tidak sedikit pun yang berkurang. Advertisement. Tapi hasil ini membuatnya sangat terkejut. Kristal iblis surgawi dalam jumlah besar, ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Sekte Bulan Bayangan. Dia tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah Bailey Qingyan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Bailey Girly, apa yang terjadi di sini? Bailey Qingyan baru saja akan membuka mulutnya ketika Jiang Xueyan tiba-tiba memotong, Diakon Hong, Qingyan bertemu dengan seekor kuda buas di pegunungan. Dia bertarung dalam pertempuran berdarah selama setengah bulan sendirian sebelum membunuh begitu banyak binatang buas. Dan kultivasinya juga mengalami terobosan dalam pertempuran ini. Saya percaya bahwa tidak lama kemudian, dia akan dapat mencapai Dewa Surgawi setengah langkah. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, kelopak mata semua orang mengejang dengan keras termasuk Bailey Qingyan. Sementara di sudut, Ye Yuan langsung terabaikan. Tidak ada yang akan berpikir bahwa dia, Dewa Langit Cakrawala ke-6, bisa membantu. Namun, mengenai tindakan tidak tahu malu Jiang Xueyan, Ye Yuan tidak memiliki banyak fluktuasi. Pertama, Bailey Qingyan memblokir di depannya beberapa kali, membantunya keluar dari kesulitannya. Meskipun bantuan semacam ini tidak banyak berpengaruh pada Ye Yuan, setidaknya itu melindunginya dari menunjukkan kartu trufnya. Dia, Ye Yuan, membuat perbedaan yang jelas antara kebaikan dan kebencian. Bantuan ini, dia menerimanya. Kedua, Ye Yuan tahu bahwa kata-katanya tidak terlalu berpengaruh. Bahkan jika dia mengatakannya, tidak ada yang akan percaya. Tentu saja, Qian Ye mereka semua mungkin menebak beberapa detail, tetapi apakah mereka akan membantunya berbicara? Advertisement. Tentu saja tidak. Adapun tujuan Jiang Xueyan melakukan ini, Ye Yuan juga tahu di dalam hatinya. Dia hanya meminjam ini untuk meningkatkan status Bailey Qingyan dan mengalahkan dua garis keturunan lainnya, sambil mengangkat garis keturunan Immortal Abode. Meskipun melakukan hal itu tidak menimbulkan banyak kritik terhadap sudut pandang Jiang Xueyan, itu sedikit terlalu tidak tahu malu. Metode sarang burung murai in merpati semacam ini membuat Ye Yuan sangat tidak nyaman. Namun, Bailey Qingyan sangat cemas dan baru saja akan berbicara, tetapi melihat Jiang Xueyan berbalik dengan tatapan peringatan. Bailey Qingyan segera menelan kembali kata-kata itu. Dia sangat pintar,
bagaimana mungkin dia tidak tahu tujuan Jiang Xueyan? Hanya dengan melakukan itu, dia memiliki hati nurani yang bersalah. Bailey Qingyan tidak bisa membantu melihat ke arah Ye Yuan tetapi menemukan bahwa Ye Yuan seperti sumur tua tanpa riak, wajahnya tidak memiliki sedikit perubahan, seolah-olah ini tidak ada hubungannya dengan dia sama sekali. Tapi dia tahu bahwa Ye Yuan pasti marah. Menghadapi hal semacam ini, siapa yang tidak marah? Ini bukan hanya masalah reputasi, ada juga masalah keuntungan di masa depan. Orang jenius secara alami akan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Dan kehilangan kesempatan untuk menjadi terkenal ini, jalan pendakian Ye Yuan pasti akan jauh lebih sulit. Adapun Qian Ye mereka semua, mereka juga tidak bisa menahan wajah sombong saat mendengar ini. Ye Yuan tiba-tiba melemparkan bom kelas berat, membuat mereka lengah. Jika Ye Yuan diperhatikan oleh sekte, akan sulit bagi mereka untuk ingin meletakkan tangan mereka pada Ye Yuan. Sebaliknya, meskipun bakat Bailey Qingyan sangat mengerikan, itu belum sebesar Ye Yuan. Bakat yang ditampilkan Ye Yuan membuat mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Memilih yang lebih kecil dari dua kejahatan, Jiang Xueyan melakukan itu persis seperti yang mereka inginkan. Diakon Hong terlihat sadar ketika dia mendengarnya dan berkata, jadi begitulah adanya. Saya tidak menyangka bahwa kekuatan Las Bailey sebenarnya sangat kuat. Masalah ini, saya harus melaporkannya ke sekte untuk mengetahui. Petik 2. Seperti yang diharapkan, Diakon Hong memutuskan untuk melaporkan masalah ini ke sekte. Selesai berbicara, dia bahkan menatap Ye Yuan dengan agak jijik. Orang semacam ini dengan kekuatan sedikit benar-benar mengikuti Bailey Qingyan dan menang berbaring, mendapatkan pencapaian pertempuran terkuat dari ujian masuk sekte Shadowmon, benar-benar mendapatkan jackpot. Baiklah, lanjutkan membaca hasilnya. Diakon Hong berkata dengan dingin. Suasana hati Qian Ye langsung menjadi jauh lebih baik. Tapi kewaspadaannya terhadap Ye Yuan juga semakin kuat. Dewa Langit Cakrawala ke-6 dan dia bisa melakukannya pada langkah ini. Betapa mengerikan jadinya setelah dia besar nanti. Tapi dia percaya bahwa Ye Yuan benar-benar tidak bisa hidup lama. Dia tahu bahwa Jiang Xueyan tidak menyadari pencapaian Ye Yuan yang menakjubkan sebelumnya. Tindakannya setara dengan menyinggung Ye Yuan sampai ke intinya. Dengan temperamen anak itu, dia benar-benar tidak akan berjalan dekat dengan garis keturunan immortal abode. Dalam hal ini, Ye Yuan telah menyinggung ketiga garis keturunan utama bahkan sebelum memasuki sekte. Serta garis keturunan Gajah Iblis. Kekuatan garis keturunan Gajah Iblis sama sekali tidak lemah. Hasil di belakang juga sudah tidak ada yang perlu diperhatikan lagi. Semua orang mengagumi kekuatan Bailey Qingyan dan meratapi keberuntungan anjing kotoran Ye Yuan. Baiklah, semuanya, istirahat selama 3 hari, dan ikuti penilaian putaran kedua. Diakon Hong berkata dengan suara yang jelas. Saat itu berakhir, Bailey Qingyan menarik Jiang Xueyan ke satu sisi dan mengeluh, kakak magang senior, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Anda membuat saya tidak adil dan tidak setia seperti ini. Petik 2. Jiang Xueyan tersenyum dingin ketika dia mendengar itu dan berkata, keadilan dan kesetiaan. Bisakah keadilan dan kesetiaan membuat Anda menjadi kuat? Konklav bela diri alur bambu akan segera tiba. Anda harus membiarkan kekuatan Anda menjadi lebih kuat, dan harus menekan lawan Anda dengan kejam. Dan penampilan anak ini akan membuat hasil akhirnya sangat sulit untuk diprediksi. Jika dia tidak bisa menerobos ke alam dewa surgawi, itu masih baik-baik saja. Tetapi apakah dia benar-benar berhasil dalam 200 tahun lebih? Pada saat itu, siapa yang bisa menjadi tandingannya? Jika tidak melihat ke akun wajahmu, aku akan membunuhnya di pegunungan Shadowmon. Petik 2. Bailey Qingyan memiliki ekspresi marah di wajahnya. Tetapi ketika dia mengingat kepercayaan guru yang besar terhadapnya dan memikirkan harapan kuat dari sekte tersebut, sangat sulit untuk memilih. Dia memikirkan Ye Yuan lagi, merasa sangat tertekan di dalam hatinya. Mengapa dia harus menelan harga dirinya dan bertahan dalam keheningan, dan tidak berdebat untuk dirinya sendiri? Apa yang dipikirkan orang ini? Dia sangat ingin pergi dan meminta maaf kepada Ye Yuan, tapi Jiang Xueyan menjaganya tanpa meninggalkan langkah, membuatnya tidak bisa pergi sama sekali. Bab 1793 banding 1793. Setelah 3 hari istirahat dan pemulihan,
para murid yang mengambil bagian dalam ujian semuanya bersemangat tinggi, kembali ke kondisi puncak mereka sekali lagi. Diakon Hong berbalik ke arah sekte itu dan langsung membungkuk. Murid sekte Shadowmon, Hong Xiao, dengan hormat mengundang Jade Light Drum. Saat berbicara, Diakon Hong mengeluarkan sebuah bendera kecil, menuangkan esensi surgawi ke dalamnya, dan langsung menancapkannya ke dalam kehampaan. Gemuruh. Kehampaan segera memancarkan getaran yang kuat, suara gemuruh terus berlanjut tanpa henti. Advertisement. Di tengah tatapan kaget semua orang, drum besar perlahan muncul dari kehampaan. Ark, telingaku. Aku tidak bisa mendengar lagi. Suara senandung yang dipancarkan drum besar itu mengejutkan sampai gendang telinga semua orang sakit. Yang sedikit lebih lemah itu bahkan secara langsung memuntahkan seteguk darah, organ dalamnya sudah terluka. Ini adalah melodi dari Great Dao. Alis Ye Yuan terangkat saat dia sedikit kagum. Mengenai perasaan misterius semacam ini, Ye Yuan tidak asing dengannya. Saat itu ketika dia berkhotbah tentang Dao di balapan iblis, dia pernah memicu Great Dao Heavenly Melody. Suara yang dikeluarkan Jade Light Drum ini menghasilkan efek menakjubkan yang sama dengan cara yang berbeda. Hanya saja melodi surgawi Dao besar yang dipicu Ye Yuan adalah milik alkimia Dao. Advertisement. Sementara melodi Great Dao dari Jade Light Drum sangat agresif. Jelas, itu adalah Dao dengan kekuatan ofensif yang sangat kuat. Ye Yuan diam-diam terkejut di dalam hatinya dan berkata, sepertinya sekte bulan bayangan ini memang luar biasa. Jade Light Drum ini seharusnya menjadi harta mistik dewa sejati tingkat atas, kekuatannya tak terbayangkan. Hanya sedikit setelah getaran permukaan drum memiliki kekuatan seperti itu. Petik 2. Menuju melodi Dao besar semacam ini, Ye Yuan menerimanya dengan tenang. Tapi Baili Qingyan dan yang lainnya diam-diam memutar esensi surgawi, menghalangi dampak ini. Secara bertahap, suara getaran Jade Light Drum mereda. Semua orang segera menghela nafas lega. Pandangan Diakon Hong menyapu semua orang sedikit dan berkata dengan anggun, orang-orang yang baru saja memuntahkan darah bisa pergi. Petik 2. Orang-orang yang memuntahkan darah semuanya sangat tertekan, tetapi mereka hanya bisa pergi tanpa daya. Aku sudah lama mendengar bahwa kekuatan Jade Light Drum tidak terbatas, tapi aku tidak menyangka itu sebenarnya sangat menakutkan. Jika itu dilepaskan, mungkin pembangkit tenaga Celestial God bisa langsung dibunuh juga, kan? Mengenai kekuatan Jade Light Drum, orang-orang ini juga sangat terkejut. Setelah orang-orang itu pergi, Diakon Hong melanjutkan dengan perlahan, sekarang, penilaian putaran kedua dimulai. Apapun metode yang Anda gunakan, selama Anda bisa membuat Jade Light Drum bersuara, itu dianggap lulus penilaian. Orang yang lulus penilaian akan menjadi murid dalam sekte Shadowmon saya. Orang yang gagal akan menjadi murid urusan lain-lain. Jika Anda tidak bersedia menjadi murid urusan lain-lain, Anda juga dapat pergi. Namun, lelaki tua ini memperingatkan Anda semua terlebih dahulu, hiduplah sesuai kemampuan Anda. Seranganmu, Jade Light Drum akan mengembalikannya dengan kekuatan beberapa kali lipat. Itu mungkin langsung meruntuhkan tubuh fisik Anda. Petik 2. Kata-kata Diakon Hong membuat kelompok murid itu merasa sedikit khawatir. Kekuatan Jade Light Drum ini terlalu menakutkan. Advertisement. Memukul genderang tanpa pencapaian kultivasi sama dengan mencari kematian. Baiklah, sekarang, kalian semua merapal mantra dalam urutan terbalik sesuai dengan hasil penilaian putaran pertama, kata Diakon Han dengan suara yang jelas. Orang pertama yang terjun ke lapangan adalah pria yang sangat kurus. Hanya untuk melihatnya melompat, tiba di udara. Bekon tangannya, batang logam datang ke tangannya. Gada astral tanpa batas. Pria kurus itu mengacungkan tongkat logam dan menghantam Jade Light Drum. Bang! Hanya mendengar teriakan, Jade Light Drum tidak berbunyi, tapi lengan kanannya yang menggenggam tongkat langsung meledak berkeping-keping. Ketika Duan Qinghong melihat pemandangan ini, dia berkata dengan nada mencemooh, benar-benar bodoh. Apakah dia pikir itu menabuh drum biasa? Pilih batang logam dan itu bisa berbunyi. Petik 2. Ketika Han Yong melihat adegan ini, ekspresinya juga berubah sedikit dan berkata kepada Ye Yuan di sampingnya, anak baik, anak itu barusan, kekuatannya tidak lemah. Dia benar-benar lumpuh begitu saja. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, apa yang diuji Jade Light Drum bukanlah kekuatan,
tapi pemahaman terhadap Dao. Menggunakan kekerasan hanya akan menghasilkan kebalikannya. Semakin kuat kekuatan kasarnya, semakin besar kekuatan gempanya. Dia hanya memiliki satu lengan yang lumpuh, itu sudah dianggap ringan. Jika Anda naik, seluruh orang Anda mungkin tidak akan meledak. Petik 2. Han Yong terkekeh dan berkata, aku tidak akan sebodoh dia. Petik 2. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, secara alami tidak ada masalah dengan kelulusanmu dalam ujian. Tapi, tidak mungkin Anda ingin memenangkan Zhao Zhao. Petik 2. Ekspresi Han Yong tercekat, tanpa sadar menunjukkan ekspresi sedih. Sekte Thundercloud dan Sekte Gajah Iblis adalah musuh bebuyutan. Han Yong dan Zhao Zhao juga merupakan musuh seumur hidup. Hanya saja tidak peduli seberapa keras dia bekerja, dia terus tidak bisa melampaui Zhao Zhao. Ini selalu menjadi simpul hatinya. Ye Yuan, jangan memukul wajah saat memukul orang, jangan menyia-nyiakan kekurangan seseorang saat mengganggu orang. Kamu menjadi seperti ini, kamu membuatku sangat tertekan. Han Yong berkata dengan muram. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku akan mengajarimu sebuah gerakan yang bisa membuatmu mengalahkan Zhao Zhao, bagaimana menurutmu? Mata Han Yong berbinar dan dia berkata dengan semangat, sungguh. Anda tidak membodohi saya. Kalau tidak, kita tidak akan menjadi saudara lagi. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, menipumu untuk apa? Putaran ini semudah menyerahkan tangan saya kepada saya. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, tidak hanya Han Yong, bahkan Yang Fan di sampingnya juga mengungkapkan pandangan skeptis. Keduanya tidak tahu kinerja Ye Yuan yang menakjubkan di pegunungan Shadowmon dan tentu saja tidak tahu kekuatan sejati Ye Yuan. Ye Yuan, kata-kata ini agak terlalu sombong, kan? Walaupun berhasil meraih juara pertama di ronde pertama, Jadelight Drum ronde kedua ini, bahkan untuk juara pertama, juga tidak mudah. Kata Yang Fan. Kata-kata ini diucapkan secara terselubung, tetapi sebenarnya, dikatakan bahwa Ye Yuan benar-benar memanfaatkan orang-orang di babak pertama, dan bukan pemenang sejati. Bagaimana kekuatan Anda? Apakah Anda tidak memiliki skor di hati Anda? Meniup terompet Anda sendiri di sini, mengapa Anda tidak kencing dan melihat bayangan Anda juga? Ye Yuan tidak membantah, tapi berkata pada Han Yong sambil tersenyum, jika kau percaya padaku, aku akan mengajarimu. Jika Anda tidak percaya, lupakan saja, anggap saja saya tidak mengatakan apa-apa. Petik 2. Ekspresi Han Yong berkedip-kedip tanpa henti. Sejujurnya, dia sedikit skeptis. Tapi mengalahkan Zhao Zhao juga merupakan keinginannya yang telah lama didambakan selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, dia mengertakkan gigi dan berkata, saudaraku, kamu berkata, aku percaya kamu. Ye Yuan mengangguk dan membisikkan beberapa kata ke telinga Han Yong. Ketika Han Yong mendengar, wajahnya tidak dapat menahan ekspresi ragu-ragu saat dia berkata, sangat sederhana. Bisakah itu bekerja? Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, mereka yang merasa sulit tidak tahu, mereka yang tahu tidak akan kesulitan. Penilaian babak ini tidak sesulit yang Anda bayangkan. Petik 2. Wajah Han Yong menunjukkan ekspresi aneh dan tidak bisa mengambil keputusan untuk beberapa waktu. Saat ini, ujian juga berjalan dengan tertib. Tetapi sampai saat ini, belum ada satu orang pun yang lulus. Beberapa orang juga tidak berani keluar sekuat tenaga saat melihat yang di depan terluka. Membanting. Akhirnya, ketika lebih dari 40 orang turun ke lapangan, seseorang membunyikan Jadelight Drum untuk pertama kalinya. Hanya saja suara ini selembut dengung nyamuk. Apakah itu dihitung sebagai terdengar atau tidak, juga sulit untuk dikatakan. Ding Yuan, tingkat 0. Lulus tes. Pada saat ini, Diakon Hong berkata dengan suara yang jelas. Jelas, Diakon Hong bisa menentukan barisan orang-orang yang lulus ujian melalui bendera kecil itu. Tingkat 0 hampir bisa diabaikan. Tapi bisa melakukan langkah ini juga memang tidak mudah. Orang-orang yang mengikuti tes di belakang, mereka yang lulus juga secara bertahap meningkat. Tetapi sebagian besar adalah tingkat 0 atau tingkat 1. Sampai 100 besar, baru kemudian murid tingkat 2 muncul.